ada tamu kena serangan jantung. Makmur, kamu kalau ngomong sama saya tuh yang kalem sedikit dong. Saya ini kan bos kamu. Tungguin aja. Permisi mas. Iya nih. Permisi mas. Apaan sih? Permisi. Di sini. Oi, Mas Mure, cari apa? Saya nyari colokan listrik. Ini mau ngecas. Itu colokan ada di belakang pintu. Pintu samping, Makmur. Samping. Iya, tapi kok kamu ngomongnya keras-keras gini tuh? Kata Ambar, mulai sekarang semua pegawai harus bicara keras. Supaya suasana penginapan jadi ramai. Kalau bicara keras terus, akan dapat bonus. Akhir bulan, Makmur. Dapat bonus. Mantap. Ah, yang bener. Iya. Kamu mendingan bicara sendiri sama Makmur ya. Makmur, ciri-ciri Pak Demu tuh seperti apa? Enggak, Tio, kamu bicara sendiri sama Mama ya. Ya, ya, Pak D saya itu ciri-cirinya kalau pakai baju sukanya warna hitam. Iya, bajunya warna hitam. Ih, Makmur, kamu tuh kalau bicara suaranya hemat sedikit dong. Ini kan bicara sama bos kok. Katanya itu. Tio, jadi gimana? Udah jelas kan? Masa belum jelas sih? Pakai baju hitam. Baju hitam. Bisa dihemat sedikit? Hemat. Ini nggak apa-apa. Ayo. Bu, Ibu mau ikut main biliar juga? Ibu, kalau mau main gantian ya. Saya nggak mau main, saya cuma mau lihat aja. Aduh, suara Ibu kok pelan sekali? Suara Ibu yang kenceng dong, biar nanti Ibu dapat cashback sebesar 25%. Lumayan loh Bu, lumayan. Ya kan Pak? Iya, lumayan. Tapi ngomong-ngomong, Ibu ini tamu di kamar nomor berapa ya? Kok wajahnya mirip seperti tukang gado-gado di sebelah rumah saya? Oh, betul. Ya. Saya ini bukan tamu, saya pemilik penginapan ini. Nah, itu baru keren suaranya. Ibu, ngapain Bu? Botak balik mejanya. Bar, Mbak Ocet mana? Lagi ke toilet. Apa betul? Itu perempuan suruh kata orang bicara keras-keras. Bener, katanya ini strategi dari manajemen baru. Kalau ngomong harus keras supaya penginapan rame. Terus soal bonus itu juga bener. Bener. Kalau nggak percaya tanya aja sama Mbak Ocit. Dia itu gantiin posisi Mbak Sita. Lalu Sitanya bagaimana? Gantiin Mbak Ocit. Mas Beta, sini tak bisikin. Kalau Sita ndak ada, berarti Situ ndak senang. Soalnya tidak ada pemandangan yang indah. Jangan bicara keras-keras begitu. Didengar Ambar, seng enak. Lah iya makanya saya bisik-bisik. Oh, aku nggak denger kok. Bener, aku nggak denger. Sumpah. Oh, dia aja ndak dengar. Woi, mati. Oh, serah kedap. Mbak, saya cek out sekarang ya. Pak, kalau ngomong suaranya yang keras. Jalan. Beta gimana ini? Mati. Belum. Kanjeng Mami, ada berita gawat. Hah? Berita gawat. Diam dulu. Dengerin dulu apa yang mereka omongin. Berita apa, Mur? Ada tamu kena serangan jantung. Mur, kamu kalau ngomong sama saya tuh yang kalem sedikit dong.
gimana sih? Masih berani kamu bentak-bentak saya? Iya, jangan salahin saya dong. Ya jelas kamu yang salah. Iya, tapi kan peraturannya gini. Ya, tarik pelan, ya, gua pelan-pelan, begitu ya. Bapak, ya, coba bangun. Di tangan gerakan sedikit, nah begitu. Oh, sembuh ya. Pelan-pelan, coba pelan-pelan. Jangan pingsannya. Pelan-pelan, Bapak. Mereka mau berantem. Kita kabur. Saya sakit kan? Iya. Sembuh. Tenang aja, relax santai. Begitu kan. Kabur. Kamu kesana. Turun. Begitu kan. Ini dia Kanjeng Mami yang kena serangan jantung. Ya ampun. Bukannya mau budak banget. Coba kasih nama gua nak. Kanjeng Mami, ini bukan murim. Lepaskan. Kasih nafas buatan. Kanjeng Mami. Nafas, Mami. Sopir bajanya mana sih? Aduh, ini keadaannya genting. Hei, sini. Kamu jagain di sini. Kalau supir bajanya ini datang, kamu tahan. Soalnya bajanya mau saya pakai. Ngerti? Ya saya tahan supir bajanya apa bajanya, Mas? Mukamu. Iya, dokter. Oh, biar nanti pegawai saya aja yang kesana. Ayo, Bet, cepet keburu dulu. Dud. Mas kamu. Ini supir belum datang jadi saya nggak bisa nahan. Nggak perlu. Ayo, Bet. Bisa nggak sih kabarnya dimain-mainin? Enggak, dokter, saya bicara sama resepsionis saya. Ayo, Beta masukin orangnya. Tuh, masuk bagaimana? Ini pintu buka dulu. Iya, orangnya dulu dong. Oh, seluruh biaya... Iya, dokter. Seluruh biaya saya yang tanggung. Iya, dokter. Oke, terima kasih banget ya, dokter ya. Ambar, Ocet di mana? Oh, mungkin masih di dapur. Kamu jangan bengong doang. Ayo bantuin. Pegangin. Suruh kemari. Apa nggak Kanjeng Mami aja yang kesana? Ambar, jalan. Siap. Itu susah dulu, Mas. Gitu aja nggak bisa sini. Biar aku di dalam duluan. Kejar, Pak. Yang bikin saya sedih itu, karyawan saya itu udah berani ngebentak-bentak saya. Ngomong keras di depan saya. Itu kan gak sopan. Wah, itu tanda-tanda bahwa Kanjeng Mami itu sudah kehilangan wibawa. Yang bahasa Rusianya, krisis harga diri. Emang itu bahasa Rusia? Bahasa Indonesia, Loh, bahasa Rusianya? hanya orang Rusia yang tahu. Yang jelas, kalau pegawai sudah tidak sopan sama atasannya, itu berarti tanda-tanda kerapuhan manajemen. Rapuh? Iya, Kayak kerupuk. cepat atau lambat, pasti akan terjadi kudeta. Gawat. Jadi, saran kamu gimana? Pecat semuanya, ganti dengan orang-orang yang baru. Pecat seluruh karyawan saya? Iya, kalau bisa sama bosnya, pecat aja sekalian. Iya ya. Loh, bosnya kan saya. Ya kalau bisa. Mami, kita gagal jemput Pak Denny Makmur. Michelle, kalau ngomong tuh pelan-pelan aja. Mami kan belum budak. Tadi di luar saya ketemu sama Makmur. Dia bilang kalau ngomong harus keras. Ya ada peraturan seperti itu di sini. Paham? Nah, sudah terlihat jelas kan bahwa pegawai-pegawai Mami ini tidak sopan sama Mami dan memperburuk suasana kerja di sini. Pecat aja mereka berdua. Mereka ini anak sama menantu saya, bukan pegawai. Ya, kalau gitu jadiin mereka pegawai dulu, baru dipecat. Gampang. Berapa?
Sekarang, Makmur, masih betah kerja di sini? Masih betah banget. Makmur, keras. Beta, masih betah kerja di sini? Tentu beta. Beta sangat beta. Tahu. Beta, keras. Ambar gimana? Masih pengen kerja di sini? Wah, gila aja kalau saya udah gak betah kerja di sini. Kanjeng Mami kan tahu, saya itu orangnya paling rajin. Yang lain belum pada datang, saya udah datang duluan. Yang lain belum pada pulang, saya juga udah pulang duluan. Itu namanya tuh saya masih betah kerja di sini. Ambar, keras plus nyebelin plus. Maaf Kanjeng Mom, lo sewu. Kenapa kata orang mesti ditanya begitu sih? Kalau karyawan sudah berani ngomong keras dan gak sopan pada bosnya, itu tanda-tanda kerapuhan manajemen. Cepat atau lambat akan terjadi kudeta. Dan sebelum itu terjadi, kalian saya singkirkan terlebih dahulu. Kanjeng Mami, bukannya yang membuat peraturan agar ngomong keras itu adalah Kanjeng Mami sendiri. Iya, kata Ocit, supaya penginapan rame semua pegawai harus bicara keras. Nanti akhir bulan katanya bakal dapat bonus. Betul Kanjeng Mom, itu betul. Ocit pembicara begitu. Kata Ocit begitu. Iya, bahkan katanya para tamu juga harus ngomongnya keras. Nah, sekarang kita semua sudah menjalankan strateginya. Masa kita yang diberhentikan? Betul Kanjeng Mom, itu kata Ocit. Ocit pembicara begitu. Betul. Jadi ini semua gara-gara Ocit. Udah beres. Pokoknya besok anak-anak harus bikin surat lamaran. Surat lamaran, bukan surat kematian, on banget. Pokoknya lo tenang aja. Besok pagi semua pegawai Kria Kanjeng Mami bakalan dipecat. Nah, kelompok kita yang bakalan gantiin. Pokoknya manajemennya udah gue bikin hancur. Aku bilang sama mereka, masing-masing harus bawa 200.000. Ya? Iya, 200.000. Nggak kurang tuh 200.000. Ya, kalau kemahalan nanti anak-anak pada nggak mau bayar lagi. Ini. Iya nih, dari Makmur 200.000. Ada yang setor duluan nih buat anak tuh. Nona, dari Beta. Makasih. Udah ada yang lagi. Ini dari Beta. Beta tuh yang kerja di... Mudah-mudahan. Ocit! Tenang. Kanjeng Mami. Kalau Kanjeng Mami nggak usah bayar 200.000, 50.000 aja. Ini get in, you get out. Tapi Kanjeng Mami, tunggu dulu. Sabar dulu. Keluar! Masih berani? Lu gimana sih? Orang udah suruh keluar kok masih di sini? Makmur!